Shalom. Halo anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, Oma, Opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi, pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto, dan pelayan liturgi oleh Penatua Rohan, dengan tema Bersaksi dalam Keutuhan Relasi. Mari kita bersaat teduh sejenak. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ia yang layak menerima pujian dan kehormatan. Mari kita memasuki ibadah intergenerasi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, saat kita menceritakan tentang seseorang, maka kita harus memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang orang yang akan kita ceritakan. Sebuah kesaksian membawa kebenaran sehingga dalam menyampaikannya dibutuhkan pendalaman yang utuh. Sebagai pengikut Kristus, masa kini, apakah relasi dengan Kristus Tuhan terjalin secara mendalam dalam kehidupan kita? Maka benarlah yang dituliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta,
karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, ini doa-doa permohonan ampun kami. Engkau yang melihat kedalaman hati kami, dan tiada yang tersembunyi bagimu. Teguhkan iman kami agar mampu hidup hanya oleh anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Oh, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Berita anugerah diambil dari Mazmur 1, 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang buta jeli, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang sakit sembuh, demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami rindu Roh Kudus menolong kami ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang berkarya, memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hati kami. Roh Kudus juga memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Bahkan Tuhan juga memakai hamba-Mu untuk melakukannya. Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, mari kita perhatikan. Sabda Tuhan dibacakan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 17, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini merupakan bagian doa dari Tuhan Yesus untuk para murid-Nya. Dikatakan demikian, ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia
yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Kita bersyukur pada Minggu Paskah ke-6 ini kita diajak merenungkan sebuah tema, bersaksi dalam keutuhan relasi. Bersaksi itu sebenarnya adalah panggilan Tuhan, perintah Tuhan, juga tanggung jawab setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk bersaksi. Dan itulah kerinduan Tuhan Yesus yang disampaikan juga di dalam doanya kepada Bapa. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19 ini. Bagian ini merupakan doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus masih sempat untuk berdoa kepada Bapa, mendoakan para muridnya, seperti yang ditulis di dalam ayat 9 Yohanes pasal 17 ini. Tuhan Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka ya Bapa. Nah, mengapa Tuhan Yesus berdoa? Mengapa Tuhan Yesus mendoakan mereka, para muridnya itu? Ternyata karena Tuhan Yesus mengetahui betapa sulitnya menjalani kehidupan di dunia ini. Dunia ini penuh dengan tantangan, kesulitan, penderitaan yang akan juga dihadapi, akan dialami juga oleh para murid Tuhan Yesus. Di dalam ayat 14 Yohanes 17 ini dituliskan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, dunia membenci mereka. Dunia membenci mereka. Kenapa? Karena mereka bukan dari dunia. Di terjemahan lain dikatakan bukan milik dunia. Sama seperti Tuhan Yesus. Juga bukan dari dunia. Bukan milik dunia. Itulah sebabnya dunia membenci mereka. Dan Tuhan Yesus telah menjalani. Tuhan Yesus sendiri telah mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berdoa. Mendoakan mereka, para muridnya itu. Ini seperti orang tua yang juga mendoakan atau berdoa bagi kehidupan anak-anak mereka
keluarga mereka di tengah kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan, kesulitan, penderitaan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini, kita semua mengalami masa yang sulit, masa yang sukar akibat dari pandemi yang terjadi. Ada beberapa hal penting yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya itu yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Ya, yang pertama, kita perhatikan di dalam ayat 15 Yohanes 17 ini. Tuhan Yesus tidak mendoakan agar para muridnya itu diambil dari dunia. Dilepaskan dari segala macam tantangan, kesulitan, dan penderitaan kehidupan di dunia ini. Tidak. Yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak menghendaki para muridnya menjadi kelompok yang tersendiri. Kelompok eksklusif, kelompok orang yang memisahkan diri, menarik diri dari pergumulan kehidupan di dunia ini. Tidak. Bukan itu kehendak Tuhan. Namun Tuhan juga tidak menghendaki para muridnya menjadi orang yang meleburkan diri mereka menjadi serupa atau sama dengan model pola hidup di dunia ini. Tidak. Tapi Tuhan menghendaki agar kehadiran para muridnya, kehadiran kita di tengah kehidupan di dunia ini, itu seperti yang juga Tuhan Yesus khotbahkan, ajarkan. Ketika dia berada di atas sebuah bukit, Tuhan Yesus mengajarkan yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 5, ayat 13 sampai 16 itu. Tuhan Yesus katakan, kamu semua ini ya adalah garam dunia. Dan kamu semuanya itu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan doakan. Tuhan rindukan bagi para muridnya di tengah kehidupan dunia yang gelap karena dosa ini. Dunia yang penuh dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan, permusuhan dalam kehidupan ini. Yaitu agar kehadiran kita, para murid Yesus Kristus, itu bagaikan garam dan terang yang bercahaya. Ini seperti ada filosofi hidup yang dituliskan oleh orang bijak. Ya, tulisan ini dari budaya Jawa yang menyatakan urip iku urup. Hidup itu nyala, ya. Hidup itu menyala, ya. Yang menunjukkan kehadiran kita, kehadiran saudara dan saya sebagai murid Kristus, siapapun kita, itu sebenarnya ada gunanya. Ada manfaatnya, ada maknanya bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar lingkungan kita. Ketika kita berada di tengah keluarga, ada gunanya. Di tengah kehidupan bergereja, ada gunanya, ada manfaatnya. Di tengah kehidupan masyarakat yang lebih luas, di tengah bangsa dan negara, ada gunanya. Itu yang dimaksud kamu adalah terang dunia. Hidup itu ya, urip ya, urip itu urup itu ya. Jadi kehadiran kita itu punya influence, punya pengaruh, memengaruhi di dalam hal yang positif, hal yang baik. Itulah kerinduan Tuhan Yesus. Itulah doa Tuhan Yesus bagi kita para muridnya. Dan itulah sebenarnya kesaksian gereja, panggilan kita orang Kristen di tengah kehidupan ini. Bagaimana kehadiran kita selama ini?
itu sebenarnya bisa dinyatakan atau ditanyakan kepada orang-orang yang hidup bersama dengan kita. Orang yang dekat, terdekat dengan kita, ya, bisa ditanyakan. Bagaimana kehidupan kita ketika kita bersama dengan orang-orang serumah dengan kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak, menantu, cucu dan mertua dan sebagainya. Bagaimana ketika kita di gereja, di masyarakat, ya, bagaimana kehadiran kita selama ini. Di dalam doa dan kerinduan Tuhan Yesus menginginkan, menghendaki agar kehadiran kita, para muridnya itu bagaikan garam, bagaikan terang yang bercahaya. Garam di tengah kehambaran dunia, terang di tengah kegelapan dunia. Kehadiran saudara dan saya, kehadiran kita, siapapun kita, itu pasti ada gunanya, ya. Ada maknanya bagi dunia, bagi lingkungan kita. Saya teringat apa yang ditulis di dalam Alkitab yang menjadi contoh bagi kita juga. Yang diceritakan di dalam Yohanes pasal 6 itu. Di tengah ribuan orang yang sedang lapar, ya, butuh makanan. Ada seorang anak kecil, ya, yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mendoakan, memberkati. Dan kalau kita baca, di tengah-tengah ribuan orang itulah, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan melalui seorang anak kecil itu. Dipakai oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama juga, saya ingat bagaimana Daud yang kecil di antara saudaranya yang besar-besar, ya. Daud tidak cocok jadi tentara. Saudara-saudaranya yang gede-gede, ya, itu cocok jadi tentara. Sehingga Daud itu waktu ada pemilihan jadi tentara, ya. Daud tidak kepilih, ya. Daud masih jadi gembala. Bahkan menggembalakan ternak hanya 2 ekor domba saja. Tapi diceritakan di dalam 1 Samuel 17 itu. Daud justru dipilih untuk menghadapi Goliat akhirnya, raksasa yang besar. Dengan apa? Dengan hal yang sepele, ya. Yaitu dengan umban dan batu. Kalau orang bilang dengan ketapel, dengan pelintengan, dengan belandring. Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat raksasa yang besar. Karena apa? Ada Tuhan dan kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi jangan mengatakan aku nggak bisa apa-apa, ya. Jadi teringat lagu di dalam nyanyian Kidung Baru itu 212. Ya dikatakan tiap talentamu itu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Maka ditegaskan, jadilah suluh dunia. Ya, jadilah suluh dunia. Yang kedua, di dalam doanya itu Tuhan Yesus juga memohon kepada Bapa agar para muridnya, mereka itu dikuduskan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata dalam doanya, Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hidup yang dikuduskan itu adalah berbicara tentang gaya hidup. Pola hidup, perilaku hidup kita sebagai orang-orang yang telah menjadi milik Bapa oleh karena Kristus. Dan yang seharusnya gaya hidup kita, pola hidup kita, perilaku hidup kita tidak sama lagi
harus berbeda dengan gaya hidup, pola hidup, perilaku hidup seperti keadaan kebiasaan yang dilakukan orang-orang dunia. Harus berbeda. Nah, untuk itu kita perlu mewujudkan hidup kudus di dunia ini. Dan tentunya jelas ini sangatlah tidak mudah. Kenapa? Karena nilai hidup orang dunia beda dengan nilai hidup orang percaya, ya. Dan kita seharusnya harus berbeda dengan cara hidup, nilai hidup, gaya hidup, pola hidup, perilaku hidup dunia ini. Pola hidup, gaya hidup, norma hidup di dunia, hidup itu adalah tentang diri sendiri, ya, tentang ego sendiri. Ya, sehingga keinginan diri sendiri itulah yang menjadi Tuhan menjadi fokus di dalam kehidupan dunia ini. Semua serba self-centered, ya, berpusat pada dirinya sendiri. Just for myself, hanya untuk diri saya sendiri. Itulah pola dunia ini. Namun bagi kita milik Yesus Kristus, hidup ini adalah tentang Tuhan kita dan bagi Tuhan kita. Sehingga apa saja yang ada pada kita, pikiran kita, waktu kita, ya apapun yang ada bagi kita, itu dipakai untuk tujuan yang berbeda dari pola atau gaya hidup di dunia ini. Seperti yang juga dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Dia menuliskan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2. Bagi orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dia menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus bisa membedakan yang baik dan yang sempurna menurut kehendak Allah. Dalam terjemahan ini dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi manusia baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hati Allah dan yang sempurna. Dan Paulus juga menegaskan, jadi siapapun saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan baru, ya. Baru di dalam Kristus, yang lama, yang dikuasai oleh dosa, yang diperbudak oleh dosa, itu hidup yang harus sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru. Setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi milik Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini sudah datang. Itu yang harus kita terus kembangkan. Nah, Bapak Ibu, saudara, ini tentu sangatlah tidak mudah untuk diwujudkan atau diterapkan di dalam kehidupan kita. Tapi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah yang ditegaskan oleh tulisan Paulus juga. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus memohon agar Bapa menguduskan para muridnya di dalam kebenaran, Tuhan Yesus juga sedang meminta agar kita para murid dimampukan untuk menjalankan hidup dalam peran sebagai orang percaya yang telah menjadi milik Bapa dan juga menjadi milik Kristus, yaitu untuk mewujudkan hidup dalam kekudusan. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan hidup dalam kekudusan di tengah kehidupan dunia yang kotor, dunia yang tidak kudus, dunia yang penuh dengan kecenderungan dosa ini? Di dalam doanya itu
Tuhan Yesus mengatakan bahwa para murid itu menerima firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 14. Dan Tuhan Yesus berdoa. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi hidup kudus itu adalah hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Hidup yang menuruti rel jalan firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Seperti kalau kita perhatikan di dalam tulisan pemazmur, Mazmur 119 ayat 105. Pemazmur menuliskan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Dalam hatiku aku menyimpan janji firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan ajaran-Mu kusimpan. Ajaran firman-Mu itu kusimpan dalam hatiku. Supaya aku jangan berdosa terhadap-Mu ya Tuhan. Your word have I laid up in my heart that I might not sin against you. Ya. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman-Mu kusimpan di dalam hatiku. Hidup kudus itu adalah hidup yang seturut dengan ajaran firman Tuhan. Yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita para murid-Nya. Itulah doa Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana selama ini pergaulan kita dengan Tuhan dan firman-Nya itu? Adakah me time? Ya? Adakah waktu untuk kita menyendiri dengan Tuhan? Me time dengan Tuhan, mengambil waktu teduh sendiri dengan Tuhan, menjaga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, untuk kita mengevaluasi diri kita, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan, dan kita terus belajar berbenah diri, menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Saya senang sekali dengan pujian yang mengungkapkan hal itu. Katakan, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di dalam doanya itu Tuhan Yesus juga memohon kepada Bapa supaya kita para murid-Nya juga menjaga bagian dalam misi Tuhan Yesus di dunia ini. Di dalam ayat 18 Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Tuhan menghendaki kita juga diutus Tuhan untuk bersaksi bagi dunia ini. Ini seperti yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga setelah kebangkitannya itu. Yesus juga berkata hal penting kepada para murid-Nya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tadi saya katakan menjadi saksi Tuhan. Itu sebenarnya panggilan Tuhan, perintah Tuhan, juga tanggung jawab setiap kita. Orang percaya, murid Kristus menjadi saksi Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan itu sebenarnya merupakan sebuah hak istimewa, privilege, kehormatan. Kenapa? Karena kita diutus, dipercayai oleh Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadikan kita menjadi rekan sekerjanya.
menjadi mitranya, untuk kita diutus bersaksi tentang Dia. Dan ditegaskan, ketika kita bersaksi, kita tidak bersaksi sendirian. Ini penting ya, kalau sendirian kita tidak akan sanggup. Tapi kita tidak sendirian. Kita bersaksi dalam relasi kita dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah seperti yang ada di dalam doanya Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus yang berkarya itu akan menyatakan Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Itulah panggilan kita. Dan itulah kehendak Tuhan bagi kita. Dan yang nanti akan kita nyanyikan dalam sebuah lagu dari PKJ 185. Yaitu Tuhan mengutus kita. Mengutus saudara dan saya ke dalam dunia. Ya, membawa pelita kepada yang gelap. Meskipun mungkin mengalami hinaan, dilanda duka. Melayani dengan sepenuh. Dengan senang. Melayani Tuhan dengan senang. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk menyatakan kesaksian hidup kita dalam keutuhan relasi kita dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama kita, dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Juga memuliakan Kristus yang ditujukan kepada sesama kita di dunia ini. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Nanti kita akhiri doa bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kepada kami akan panggilan-Mu Tuhan untuk kami milik Engkau. Kami harus bersaksi bagi dunia untuk menjadi saksi Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendoakan segala perubahan yang terjadi di segala bidang kehidupan ini akibat khususnya karena pandemi COVID. Kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami menghadapi, mengatasi segala perubahan, kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing, berkeluarga, masing-masing pribadi. Dan kami bersyukur untuk segala upaya yang sudah dilaksanakan, upaya pemerintah di dalam pembagian vaksin bagi segenap masyarakat. Kami juga mendoakan bagi jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia, yang senior. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, tangan Tuhan yang akan menjamah mereka. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan kesehatan mereka. Tuhan menguatkan kesetiaan mereka, secara khusus bagi yang lanjut usia, agar mereka tetap setia
dengan sukacita damai sejahtera Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga di masyarakat yang terkena bencana alam di beberapa tempat di Indonesia ini. Kami berdoa untuk mereka yang terkena, keluarga yang mengalami musibah badai seroja di NTT dan di tempat-tempat lainnya, tsunami COVID yang ada di di India, juga di beberapa negara. Kami juga teringat untuk bencana alam yang ada di Malang Selatan. Tolonglah keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena kehilangan sanak keluarganya. Kami berdoa untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tuhan menolong tim yang melakukan pertolongan pada mereka, khususnya dari tim GKI, juga teman-teman dari lembaga sosial lainnya. Berkati uluran tangan melalui pelayanan yang dilakukan, biarlah itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka. Kami berdoa untuk para dokter, tim medis yang terus berjuang. Tuhan memampukan, menguatkan mereka, menolong kesetiaan mereka. Terima kasih Tuhan, kehadiran gerejamu di tengah segala kondisi yang ada. Biarlah kasih Tuhan tersalur melalui kehadiran gerejamu yang berbagi kasih, melalui segala berkat pelayanan yang dilakukan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Khususnya GKI Citraland, kami bersyukur Tuhan terus pakai menjadi saluran berkat bagi masyarakat melalui pelayanan yang telah dilakukan bersama. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses perwujudan izin pembangunan gedung gereja GKI Citraland di Tanah Bukit Bali. Kami terus berdoa orang-orang yang Tuhan pakai untuk proses perwujudan ini, biarlah Tuhan yang berkuasa mewujudkannya pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami mendoakan untuk tim ibadah di saat-saat perubahan seperti ini terjadi. Sangat sulit untuk melakukan persiapan. Kiranya Tuhan juga menolong, menguatkan mereka dalam melakukan syuting, editing, rekaman, atau apapun juga. Tuhan berkati semuanya ini. Kami naikkan doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari,
Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan dengan penuh rasa syukur. Berkat ini adalah dari-Mu dan ajarkan kepada kami memberikan yang terbaik dan dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan yang mengelola dan syukur ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.